dari Kementerian Pendidikan, yaitu surat tertanggal 14 September 2023 baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan surat terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Dan kita akan menyampaikan informasi bahwa portal SSSN sudah pun dibuka, dan namun kita akan melihat apakah nanti jadwal untuk seleksi akan tetap dibuka sesuai dengan jadwal atau akan ada pengunduran. Dan informasi yang kita sampaikan di sini terkait apakah Bapak Ibu wajib membuat akun lagi. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada informasi pertama bahwa di laman SSSN sekarang sudah terbuka ya portalnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan mengakses laman SSSN di sini sudah pun dibuka. Di sini disebutkan adalah laman ASN Karir ya, istilahnya laman ASN Karir. Nah, di sini informasi yang dapat Bapak Ibu lihat pertama berkaitan dengan dasar hukum, ya sama dengan di sini dasar hukum. Kemudian di sini ada menu helpdesk dan menu tanya jawab bagi Bapak Ibu, tergantung nanti mau ikut P3K Guru, Teknis, Tenaga Kesehatan ataupun CPNS. Dan kemudian di bagian bawah ini informasi terkait edaran penggunaan e-materai yang diberlakukan kembali pada seleksi P3K untuk semua ya dan CPNS tahun 2023. Di sini ada edaran terkait penggunaan e-materai. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu tonton bagaimana cara membubuhkan ataupun pembelian e-materai. Nanti Bapak Ibu bisa tonton juga di YouTube BKN berkaitan dengan cara ya membeli dan membubuhkan e-materai yang dikoneksikan melalui laman SSCSN pada saat nanti melakukan pendaftaran. Nah, kita akan memberikan beberapa informasi. Apakah Bapak Ibu nanti semua diwajibkan membuat akun? Kita akan lihat dasar hukum dalam seleksi CSN tahun 2023 ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan coba sampaikan bahwa terkait seleksi P3K tahun 2023 dan CPNS ini sesuai dengan jadwal yang kita pernah lihat, bahwa jadwal hari ini tanggal 16 sampai dengan akhir bulan nanti adalah pengumuman lowongan ya. Pengumuman lowongan, namun di sini belum ada lowongan yang diberikan di laman portal ini. Namun bagi Bapak Ibu nanti bisa mengakses ke laman BKD masing-masing. Kemudian pendaftaran itu dijadwalkan akan dibuka besok Bapak Ibu, yaitu tanggal 17 sampai dengan 6 Oktober 2023 untuk P3K, kemudian juga untuk CPNS sampai tanggal 9 Oktober. Kemudian Bapak Ibu kita dapati informasi kedua, di sini ada satu surat yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan ya. Ini kita akan bacakan satu surat dari Kementerian Pendidikan, yaitu surat tertanggal 14 September 2023 baru saja, yaitu berkenaan dengan permohonan izin yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota serta Kepala BKD ataupun BKPSDM Kabupaten Kota dan Provinsi berkaitan dengan dalam rangka, ini khusus guru ya, dalam rangka pelaksanaan seleksi P3K Guru Jabatan Fungsional Guru tahun 2023. Dirjen GTK akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mekanisme pelaksanaan seleksi P3K Guru pada instansi daerah tahun 2023. Di mana jadwalnya ini Bapak Ibu akan dilaksanakan pada hari Senin ya. Hari Senin tanggal 18 sampai dengan 20 September. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada 2 hari. Sedangkan pendaftaran itu nanti dimulai tanggal 17. Besok sudah mulai pendaftaran. Namun ini undangan oleh Kementerian Pendidikan akan dilaksanakan sosialisasi mekanisme itu pada tanggal 18 sampai dengan 20. Apakah ini ada indikasi pelaksanaan P3K khususnya guru juga ini akan dimundur Bapak Ibu sesuai jadwal? Nanti kita di akhir video juga akan lihat statement Pak Deputi Suharmen yang mengatakan kemungkinan akan mundur Bapak Ibu pelaksanaan seleksi, dan tentu ada jadwal terbaru jika nanti akan dimundurkan. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi ini diminta kepada 1 orang pejabat ya yang menangani P3K Guru untuk berperan aktif hadir pada
acara dimaksud dengan membawa biodata dan surat tugas dan menyerahkan bukti tiket PP ya untuk pergi dan pulang untuk kelas ekonomi. Nah, untuk undangan tanggal 18 dan 20 di sini kita lihat tidak semua provinsi Bapak Ibu diundang ataupun kabupaten kota. Di sini hanya Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian juga lagi Provinsi Riau, selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Jambi, kemudian ini di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kemudian di daerah Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Banten serta DKI Jakarta. Lalu ada lagi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita tidak dapat memastikan apakah mungkin saja kegiatan ini dilakukan secara regional. Nah, untuk pelaksanaan di tanggal 18-20 yang bertempat di Hotel Golden Boutique Hotel Angkasa ini kemungkinan hanya diperuntukkan untuk 12 provinsi ya. Mungkin di daerah lain ada surat tersendiri yang dilayangkan oleh kementerian yang mungkin juga dilaksanakan dengan tanggal bersamaan namun dilaksanakan di tempat yang berbeda. Nah, berkaitan dengan kemungkinan mundurnya pelaksanaan seleksi ini, nanti kita akan terus pantau di laman portal SSSN apakah ada informasi terbaru. Kalau tidak, berarti besok itu otomatis resmi memang akan dibuka pendaftaran sampai dengan tanggal, khususnya guru ini nanti tanggal 6 Oktober 2023. Nah, berkaitan dengan apakah nanti Bapak Ibu harus membuat akun kembali, ini kami ada melihat informasi ketiga yang akan kita sampaikan adalah Permen-Pan RB yang mengatur tentang pengadaan ya, tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Artinya ini untuk semua ya, untuk semua baik itu teknis, guru maupun nakes. Ini berkaitan dengan Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2023. Kita lihat Bapak Ibu di pasal ke-28 ya, kalau nggak silap saya. Kita cek di sini dulu. Pasal ke-28 yaitu berkenaan dengan pembuatan akun ya. Pasal 24 ya. Nah, ini pasal 24 Bapak Ibu. Pelamaran ayat satunya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf C. Kita lihat pasal 11 huruf C. Pasal 11 huruf C. Nah, berkaitan dengan pelamaran yaitu dengan tahapan pengadaan P3K. Bagian pelamaran ini kita kembali ke pasal 24. Nah, yang dilakukan secara daring itu melalui SSSN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, Bapak Ibu, di dalam Permen-Pan RB nomor 649 ya, di sini kita lihat di dasar hukum untuk jabatan fungsional guru ya. 649 ini tidak ada seleksi mekanisme untuk guru. Di sini tidak dicantumkan mekanisme pembuatan akun ya, tidak ada. Nah, ini diatur pada Permen-Pan tersendiri berkaitan dengan pengadaan ya. Pengadaan CASN tahun 2023 khususnya untuk jabatan fungsional. Nah, di sini kita lihat kembali di sini bahwa Bapak Ibu ini akan tetap diarahkan membuat akun terlebih dahulu. Nah, tentu saja bagi Bapak Ibu yang prioritas kemungkinan juga harus buat akun ya. Semuanya harus buat akun dan tidak bisa langsung login. Nah, tentu Bapak Ibu nanti data-data yang sudah dinyatakan lulus passing grade nanti akan kembali dapat terbaca saat Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun dan login di SSSN. Apatah lagi bagi Bapak Ibu yang pelamar prioritas lainnya yaitu THK2 dan non-ASN serta pelamar PPG dan guru kurang dari 3 tahun, semuanya pasti diminta untuk membuat akun. Kemudian ayat 2-nya, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian pelamaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dikecualikan bagi P3K pada jabatan ahli utama. Nah, ini tidak membuat akun berarti ini ya. Kemudian pelamar hanya dapat melamar pada jalur kebutuhan salah satu ya, PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Kemudian di ayat ke-5, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ke-4 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan. Jadi hanya mendaftar pada jabatan guru atau jabatan tertentu ya. Kemudian dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada 4 diketahui melamar
melamar lebih dari satu ataupun lebih dari menggunakan dua identitas, ini akan dinyatakan otomatis gugur. Ini berkaitan dengan pelamaran dan pembuatan akun pada pada keputusan Menpan RB nomor 14 tahun 2023. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu di laman portal SSCSN nanti, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk pembuatan akun ya, atau pembuatan akun ulang di sini di menu pendaftaran akun SSN 2023. Meskipun di panduannya ini 2022 ya ini. Nah, ini Bapak Ibu harus melakukan kembali pendaftaran dengan memasukkan nomor induk kependudukannya, kemudian kartu keluarga sebagaimana mestinya yang Bapak Ibu lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, di akhir video kita akan dengarkan sedikit cuplikan apa yang disampaikan oleh Deputi BKN Bapak Suharmen berkaitan dengan kemungkinan pelaksanaan P3K, pelaksanaan CSN tahun 2023 ini akan kemungkinan mundur disebabkan oleh beberapa hal. Yang kedua adalah terkait dengan progres verbal dari instansi. Ini yang memang kenapa tadi saya mengangkat isu ini, apakah pengumuman ini akan berpotensi mundur atau tidak. Kalau saya lihat dari data yang ada sampai saat ini, relatif masih sangat terbatas. Atau jumlahnya yang sudah melakukan final formasi itu sangat sedikit. Jadi saya memang agak khawatir, itu sebabnya tadi kenapa saya sudah menugaskan Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian hari ini bersurat kepada seluruh PPK untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi formasi ini. Dan tentu kita berharap dengan diterbitkannya surat dari Direktur PDPIK BKN itu akan mendorong instansi untuk bisa melakukan percepatan proses verifikasi dan validasi ini. Kalau berbicara agak pesimis, ada potensi mundur 1-2 hari ke depan dari tanggal 16-17. Karena sampai saat ini tuh masih sangat rendah instansi yang melakukan verbal terhadap formasi yang diberikan. Walaupun di dalam suratnya Pak Menpan itu sudah menjelaskan juga, kalau mereka kemudian tidak menyampaikan surat, maka dia dianggap formasinya itu sama dengan yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Pan RB. Jadi ada clue juga di situ, yang kemudian agak sedikit di BKN sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri Pan RB, kemudian instansi tidak melaporkan, maka tentu saja kami menganggap formasi yang sudah diberikan oleh Pak Menteri itu sama dengan formasi yang sudah ditetapkan atau yang sudah dialokasikan dibagikan tanggal 3 Agustus yang lalu.